Karena Bapak juga ngebalik minta pajak Betul, sama betul, saya, jelas, padahal kan ya. saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Hai guys, kembali lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal ngebahas soal Kang Deddy Mulyadi tentang penghapusan study tour dan wisuda guys. Ini keren banget ya. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Ratusan kepala SD dipungut biaya study tour ke Bali, dana 854 juta guys. Wow, nggak jelas di mana rimbanya. Ratusan kepala sekolah dasar di Bandar Lampung mengeluh guys. Hal ini dipicu oleh pungutan sebesar 4,85 juta per orang untuk kebutuhan studi tour. Banyak banget ya, 4 jutaan ya. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan studi tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat studi tour, tapi buat perpisahan, Kiro. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya, mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya, tidak boleh. Benar guys, nggak boleh lagi sekarang. Saya Wah, paparin, mantap nih guys ya. dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing gelas ya, aing keur ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjem di koperasi simpan pinjam, pinjem di pinjol, pinjem di bank emok, pinjem di bank keliling, pinjem di NPK, pinjem di bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulan. Semua yang diucapin sama Pak Deddy saya setuju, karena itu memberatkan keluarga ya kan. Apalagi kalau anaknya ada beberapa orang kan, ya udahlah, orang-orang Indonesia tuh rata-rata ya kan nggak semua kaya guys ya. Pasti banyak juga warga miskin yang kesusahan, makan sehari-hari aja kesusahan ya kan? Apalagi 5 jutaan itu guys untuk studi touran. Kalau ada beberapa anak udahlah guys. Gara-gara ngotot bikin study tour, 133 kepala SMA atau SMK di Jawa Barat tuh dipecat. Ratusan kepala sekolah itu dipecat 24 Februari 2025 oleh Gubernur baru Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ada yang diberhentikan sementara, ada juga yang permanen. Mereka dianggap melanggar surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 64 yang diterbitkan pada 8 Mei 2024 lalu. Kenapa ada sanksi tegas ini? Kang Deddy Mulyadi sebelumnya sudah berulang kali ngungkapin keprihatinan dan kekesalannya pada kebiasaan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat. Sebagai gubernur baru, dia tuh berusaha menghapuskan praktek-praktek lama yang dianggap merugikan. Oh gitu. Larangan itu sendiri dikeluarkan pada Mei 2024 oleh penjabat Gubernur B. Mahmudin yang ketika itu menggantikan Kang Ridwan Kamil. Celakanya banyak sekolah yang menganggap enteng peringatan Kang Deddy. Padahal keprihatinan Kang Deddy serius. SE ini terbit buntut kecelakaan bus rombongan siswa SMK dari Depok dan Jakarta Subang pada Mei 2024. Belasan siswa tewas. Sepanjang 2024 tercatat tuh ada 5 kecelakaan bus saat kegiatan study tour. Diduga itu terjadi karena perusahaan travel yang disewa mengabaikan aspek keamanan kendaraan. Kang Deddy juga menganggap study tour cuma menambah beban finansial ke orang tua murid dengan nominal yang tinggi. Padahal katanya pemerintah daerah udah keluarin APBD sampai triliunan. Dana itu dipakai buat ringanin beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalani anak-anak mereka. Kang Deddy juga menduga ada kepentingan dari oknum tertentu melalui penyelenggaraan study tour ini. Kalau soal studi industri di SMK, Kang Deddy bilang industri terbanyak malah ada di Jawa Barat. Jadi aneh dong kalau ada sampai study tour industri di luar Jabar, padahal banyak orang-orang dari Jateng dan Jatim yang kerjanya di industri di Jabar. Emang kegiatan study tour seringkali dijadikan ajang pungli buat sekolah. Media memberitakan study tour yang dilakukan SMAN 6 Depok. Kepala sekolah tetap nekat memberangkatkan 347 siswa kelas 11 buat study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali. Selain melanggar SE, sekolah juga ngebebanin biaya yang tinggi banget ke siswa. Bayangin,
Masa persiswa mesti bayar 3,5 juta sampai 5,5 juta rupiah cuma buat study tour? Makanya si kepala sekolahnya dipecat. Sebenarnya tujuan awal study tour ini udah bagus, ngasih pengalaman belajar di luar kelas. Tapi kenyataannya nggak sedikit study tour diadakan cuma sebagai formalitas atau bahkan bisnis terselubung pihak sekolah. Oh gitu ya. Orang tua sering dipaksa untuk bayar tinggi tanpa transparansi anggaran. Ditambah lagi pihak sekolah sering kerjasama dengan travel tertentu demi dapetin keuntungan. Kadang pemilihan tempatnya juga lebih mengarah ke tempat wisata. Yang dipilih tuh bukan museum, pusat penelitian, atau perusahaan teknologi. Gurunya pun haus hiburan juga. Area bermain, sampai pusat perbelanjaan. Banyaknya kecelakaan yang terjadi juga menjadikan study tour ini menjadi kegiatan yang beresiko tinggi. Udah ngeri-ngeri sedap ya kan? Gimana guys menurut kamu guys? Tetap study tour atau mendingan gak usah? Nih saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan. Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan dari izin yayasan tersebut ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orang tuanya. Ya Bu ya? Iya Pak, betul ya, Pak. Ibu terbebani kan? Kami terbebani. Merasa berat kan? Berat Pak. Oke, nanti hari ini juga saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat PLT-nya untuk telepon kepala sekolahnya. Iya Pak, justru untuk kami sudah menghentikan kegiatan. rapat Pak, tapi Ya. pihak sekolah mengabaikan Pak. Oke, terima kasih ya. Baik Pak, Mampus. Nih saya lagi di Bekasi. Ngeri guys ya, Pak Deddy Mulyadi ya, langsung tegas ya, langsung bela masyarakat ya. Ini mungkin kepala sekolah lihat ibu ini marah guys ya, kurang ajar ibu ini ya. Gara-gara dia nih nggak jadi gagal semua ya. Wah ngeri Pak Deddy guys, aspirasi banget ya. Gimana guys menurut kamu guys, Pak Deddy ini ya? Mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Langsung terdiam. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positifness, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Iya juga. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak, Apa? bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar. Setuju Pak. Iya. Jadi banyak banget. Iya Pak. Iya. Nih ibu setuju apa? Ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta. Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Udah mendingan jangan semua orang mau. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Pak. Ya. Jangan Pak. Nih Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja.
Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Jadi cewek itu anak kepala sekolah mungkin guys ya, makanya dia ngotot banget harus ada wisuda, harus ada study tour ya. Nah menurut kamu gimana guys, apakah study tour ini bagus atau nggak bagus, dan berhentikan aja guys. Di study tour ini dipaksa kita untuk mengeluarkan banyak uang guys, dan ini bakal mempertegas antara si kaya dan si miskin guys. Kalau udah kayak gini pasti sebagian siswa bakal merasa dikucilkan, karena pasti hanya sebagian siswa aja yang ikut ya kan, yang nggak mampu pasti nggak ikut ya kan. Jadi kalau menurut aku ini ya bagus jangan diadakan study tour, karena seperti ibu tadi bilang study tour itu banyak efek negatifnya guys. Nah, sedikit aja efek baiknya. Pokoknya 80% senang-senang, yang lainnya 20% pendidikan, uang 100% gitu guys. Nah bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.